Pura Mandaragiri terletak 30 km ke arah barat kota Lumajang. Tim Mas Mansur Channel berkesempatan untuk mengunjungi pura ini pada waktu udara yang sangat cerah. Selamat datang di Mas Mansur Channel. Pura Mandaragiri Semeru Agung merupakan pura paling suci di Indonesia, juga mengalami dampak pandemi COVID-19. Biasanya dalam setiap akhir pekan, ribuan orang dari Pulau Bali mengunjungi pura ini untuk bersembahyang. Bahkan pada saat Piodalan atau ulang tahun pura, ratusan ribu orang dari Pulau Bali bersembahyang di pura ini. Biasanya Piodalan diadakan selama sebulan, yang jatuh pada bulan Juli. Pada saat pandemi COVID-19, umat Hindu dari Pulau Bali tidak diizinkan bersembahyang untuk sementara waktu. Namun, umat Hindu yang ada di Lumajang masih diizinkan untuk bersembahyang. Semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kegiatan peribadatan dapat normal kembali. Selamat siang para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Dalam edisi kali ini saya ingin saya bersilaturahmi dengan para romo pemangku di Pura Mandaragiri Semeru Agung Senduro Lumajang. Dan hari ini saya bertemu dengan ada Romo Misto, ada Romo Ngademin. Barangkali selamat siang Niki Romo. Saya ingin bertanya-tanya Romo. Ini terkait kan hari ini COVID-19 atau Corona ini kan semua, bukan hanya Indonesia tapi semua dunia internasional juga terkena dampak. Nah, saya ingin tanya, gimana dampak Corona terhadap Pura Mandaragiri Semeru Agung? Barangkali secara orang yang bersembahyang atau bagaimana? Ya, memang terlebih dahulu kenalkan saja, saya Dirmaku Ngademin. Kelahiran saya 1956. Oh, gitu. Jadi sekarang sudah 66. 66. Ya. Masih awet muda juga. Ya, gitu. Dan memang Pak, kalau di Corona ini memang pemedetnya itu memang surut sekali Pak. Kalau dulu sebelum Corona memang pemedetnya itu banyak sekali, bahkan siang malam kita ngelayani. Oh, siang dan malam? Ya, siang malam. Dan sekarang itu semenjak Corona ini Pak, surutnya bukan sedikit. Kira kita ada 98% dah. Tinggal 2%. Tinggal 2% saja. Dan memang dari pemangku atau pengurus pura memang membatasi untuk kunjungan sembahyang ini juga. Sebetulnya tidak dibatasi, cuman takutnya kan di perjalanan. Seperti di Bali. Saling menjaga gitu. Saling menjaga. Jadi sebetulnya di sini itu tidak ditutup. Cuman takut itu ada orang-orang pemuda-pemuda kan takut yang seperti itu. Akhirnya surutlah. Apalagi yang di luar Lumajang ya. Apalagi di luar Lumajang. Bali pun sedikit-sedikit saja. Kalau dulu aja ya. Tertentu yang istilahnya yang penting-penting aja. Itu Pak. Itu kalau untuk Lumajang sendiri, Romo Ngademin, bagaimana kira-kira untuk bersembahyang? Ya tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu pengaruh, ada saja yang bersembahyang. Ya, kalau di Lumajang ini tetap ada, cuman yaitu tetap kita menjaga jarak Pak. 3M itu ya, satu masker, dan cuci tangan, dan untuk menjaga jarak itu kita laksanakan. Itu kan anjuran dari pemerintah, kita ngikuti apa katanya pemerintah. Biasanya acara-acara di pura ini kalau sebelum COVID itu kan ada kala-kala tertentunya apa? Mungkin kalau ini apa setiap pekan atau minggu atau setiap 2 minggu atau bagaimana? Memang kalau walaupun ini sudah komplit tetap berjalan Pak, itu 15 hari yang namanya.
tanggal 15 itu adalah purnama. Kalau tinggal 30 adalah penilaian, itu tetap berjalan. Gitu. Di pura ini tetap ada yang ayah itu tetap. Karena apa? Karena kita itu percaya kepada beliaunya, kita kalau tidak menyuguh beliau kan tidak enak. Jadi setiap saat itu tiap dan ada berdoa supaya pandemi ini cepat selesai juga. Itulah maunya seperti itu. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat habis dan masyarakat kalau sembahyang kan pasti berdoa untuk selesai. Ya itu ya, kalau berdoanya sudah tetap berdoa, ya mudah-mudahan berdoa ini Tuhan yang memberikan rezeki dan semuanya diberikan apa itu dijauhkanlah dari pandemi, harapan saya itu. Jadi setiap 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali tetap berjalan lah ini. Meskipun tidak harus besar gitu ya? Enggak, ya ala sekedarnya lah, biasa tetap yang penting tetap berjalan. Ya di waktu kalau odalan yang odalan kalau dulu itu rame Pak, bisa nginepnya itu 11 hari itu rame. Yang odalan tahun 2020 ini paling 2000, sepi ya? 2000 paling kecil itu ya lokal. Lokal itu ya? Lokal itu pun dibatasi Pak. Tetap jaga jarak tetap. Tapi hikmatnya tetap ya? Ya hikmatnya tetap. Kalau upacaranya tetap seperti itu, cuman yang sembahyang itu dibatasi. Akibatnya tidak hanya kepada saudara-saudara yang ada di pengurus pura ya, karena tidak ada pengunjung luar, tapi mungkin di yang lain-lain warung-warung juga pengaruh juga. Ya pengaruh Pak, ya, itu masalahnya. Sekarang ya terus terang saja dampaknya ke ekonominya Pak. Ya mudah-mudahan kita mohon kepada beliaunya, Tuhan Yang Maha Esa, pandemi itu cepat habis. Mungkin juga saya ingin tanyakan Romo Atemin, mohon izin supaya juga para penonton Mas Mansur Channel yang kita banggakan hari ini bisa menonton. Ini berada di ruangan apa atau di tempat apa dalam pura ini, kan kita juga biar tahu juga. Ini kalau di ruangan ini kalau orang Hindu mengatakan adalah di Jeroan, Pak. Jero pura ini. Jeroan ya, karena mandala utamanya yang ya ini khusus untuk persembahyangan saja. Saya terima kasih banyak bisa diterima, bisa sowan ada di mandala utama ini. Terus barangkali bisa diceritakan itu apa bangunan itu, barangkali kan tidak semua orang tahu ini, mumpung kita ada di sini, bangunan yang tinggi itu apa? Yang tinggi itu namanya Padmanabha Pak. Padma itu adalah Padma, Nabha itu adalah ada guru. Jadi akhirnya Padmanabha itu namanya gurunya Padma se-Asia. Se-Asia. Ini Padma paling besar di Asia. Yang paling besar. Luar biasa hari ini kita. Padma itu apa ya, tempat suci semacam. Kalau Padma itu istilahnya tempat beliau beristana Pak. Beristana. Ini ya Padma paling besar ini. Ini menghadap kemana ini? Menghadapnya itu ke selatan. Kita sembahyang yang menghadapnya ke utara. Ini ke selatan ya? Iya. Sang Mahameru ada di mana? Sang Mahameru ada di sana Pak. Ada di sebelah barat ya. Gitu. Kalau Mahameru itu dari sini 56 kilo, yang bisa ditempuh kendaraan 28 kilo, sisanya jalan kaki Pak. Ada begitu. Ya. Nah, barangkali di samping Padma itu kita bisa minta informasi juga, itu kan ada 2 bangunan besar juga, itu apa itu? Itu namanya Pelik Pak. Pelik, pengapit lah. Pengapit Padma. Jadi kalau ada upacara odalan, satu misal, jadi beliau-beliau yang dari Bali apa itu diistanakan di Pelik itu Pak. Itu Pelik ya, 2 pengapit ya. Terus barangkali ada bangunan-bangunan yang barangkali bisa dijelaskan dengan para penonton. Ini yang sebelahnya ini namanya Perselang Pak. Yang menghadap ini ya, yang berselang yang ini. Yang ini. Yang ini yang berselang. Yang beratap ini. Ya. Yang beratap ini perselang. Ya, perselang. Dan yang ini namanya. Perselang itu untuk apa? Perselang itu kalau upacara puluhan tahun Pak, ada upacara perselang namanya. Gitu ya. Ya. Ditempati apa biasanya? Ya, untuk ditempati sesajen. Sesajen. Gitu ya? Perselang ya. Kalau juga pendeta ada di situ. Di situ ya. Yang ini yang panjang ini namanya Balai Agung atau disebut Balai Panjang. Apa tempatnya apa? Itu tempat sesajen belum diaturkan ditaruh. Sebelum diaturkan ditaruh di Balai Agung, baru nanti ke Perselang itu ya. Terus barangkali apa lagi kira-kira? Ini ada namanya Balai Gajah Pak. Balai Gajah khusus untuk pendeta memuja.
Oh, Balai Gajah ini adalah untuk pendeta memuja ya? Memuja, jadi sepanjang upacara beliau di sepanjang sini ya? Upacara ya, walaupun tidak upacara setelah ada istilahnya pemedek datang sama pendeta tetap. Oh gitu ya, di situ ya. Terus apalagi Romo? Yang ini ada di Dana Punia itu namanya Sakanem Pak, Balai Sakanem. Balai Sakanem. Ya, ini apa namanya. Artinya Sakanem? Sakanem itu tempat apa itu penerima dana, Pak. Oh, dana ya, amal ya. itu ya, kotak amal. Kan seperti gitu itu ya. Terus yang di sana barangkali? Oh, itu sama aja. Jadi kalau di sini tidak cukup, barangkali ada di. Oh gitu ya, ditambahkan ya. Oh gitu ya Romo. Ya, terus apalagi barangkali yang di sana itu apa? Nun sewu Romo yang barangkali? Oh, yang ini ada patungnya. Itu namanya apa itu? Ganesha Pak. Oh, itu iya. Patungnya patung gajah. Iya, itu apa nama? Ya, tempat ini. Prasasti itu Pak. Oh, ya, memang itu karena ada tulisan. ya? Itu ada tulisannya itu kan. Itu oh iya, bisa nanti kita shoot ya. Ya, peresmian jadi ditulis di situ prasasti itu. Oh, pada saat itu ya. Pak Suparjo Rustam ya. Ya. Oh, ini Ganesha menandakan apa Romo barangkali? Ganesha itu menandakan anaknya apa itu? Siapa? Dewi Siwa. Putranya Dewi Siwa yang apa itu, yang ibunya Parwati. Dewi Parwati. Berarti ada hubungannya dengan Sang Mahameru juga. Oh gitu ya, melambangkan Ganesha ya. Oke. Barangkali itu saja apa yang bisa di ini? Ya, saya kira kalau di dalamnya sudah cukup. Iya, barangkali itu ya di dalamnya ya. Nanti ini kan mandala utama. Jero Pura ya. Setelah di Jero Pura ada mandala yang mandala Madya. Yang di tengah itu ya, di tengah. Terus ada lagi di Madya itu tempat untuk untuk mamanya ada ulang tahun di sini, tempat kalau syukuran pesta gitu masih dibolehkan di Madya ya. Oh gitu. Kalau setelah Madya di luarannya lagi Nista Mandala. Nista Mandala yang paling bawah. Yang paling bawah. Yang umum ya, siapapun. Tidak hanya umat Hindu, umat yang lain boleh untuk bersilaturahmi berkunjung di sana ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Matur nuwun ini Romo atas ininya informasinya. Oh iya. Yang perlu saya tanyakan sedikit, itu berapa jumlah pemangku yang ada di sini atau pengurus pura gitu ya? Kalau pemangkunya di sini 6 Pak. Dengan pengurusnya jumlahnya kesemuanya sekitar 17. 17 ya. Bersamaan dengan pemangku. Oh, bersamaan dengan kepala pura di sini apa namanya? Kepala namanya pengelola Pak. Oh, pengelola. Pengelola itu ada karyawan, ada yang namanya sekretaris, bendahara. Oh gitu ya. Pengelola kan 3. Iya. Terus pemangku 6. Oh, pemangku 6. Karyawan pemangku itu yang berhubungan dengan upacara ya. Dengan upacara untuk pemangku. Dan lagi ada yang Dana Punia, menjaga Dana Punia itu semuanya 4. Itu 11 kan sudah ditambah lagi karyawan untuk bersih-bersih dan ibu-ibu ada semua 17. Ya, termasuk orang-orang yang ngaya atau bergotong royong tidak bisa dihitung ya. Ya, kalau yang gotong royong itu banyak umatnya ya. Gimana nuwun pada romo-romo sekalian, kita dari Mas Mansur Channel hari ini cukup bangga bisa bertemu dengan beliau-beliau. Barangkali nanti kita bisa sambung dalam edisi berikutnya. Jadi terima kasih, selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang kita banggakan. Kita berjumpa dalam edisi berikutnya. Kondisi Pura Mandara Giri Semeru Agung saat ini terlihat sepi, sehingga mempengaruhi keadaan lalu lintas, transportasi, pariwisata maupun perdagangan di wilayah Sinduro. Romo Mangkudemin yang menjadi narasumber menjelaskan hal ini pada Mas Mansur Channel. Semoga pandemi ke depan cepat berlalu, sehingga pariwisata maupun ekonomi di Senduro dan Lumajang dapat pulih seperti sedia kala.